Ridwan Kamil sama Suswono akan bertemu Anies Baswedan. Katanya tidak harus untuk dukungan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini balasan Pramono bertemu Anies Baswedan atau ini akan menyalip Pramono? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Politik kita sangat dinamis. Di daerah khusus Jakarta, kemarin Mas Anies Baswedan, semua partai politik akhirnya memutuskan untuk tidak mengusungkan, baik dalam undang-undang yang lama atau pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Ketika ada sebuah kesempatan, Mas Anies bergerak, tetapi akhirnya nol. Semua partai politik, Kim Plus, PDI, dan semuanya akhirnya tidak mengusung Mas Anies. Tetapi, pada proses mempersiapkan pasca pengumuman calon, kemarin Mas Pram, Rano Karno bertemu Anies Baswedan. Meskipun tidak disengaja, bahasanya begitu, di Minggu pagi. Dan sekarang ini Ridwan Kamil akan bertemu Mas Anies secara formal karena ada komunikasi politik sebelumnya. Apakah ini pertanda bahwa Ridwan Kamil itu mau kulonun terhadap Mas Anies atau mau mengambil suara Mas Anies atau ya dalam bahasanya dia, kita mau silaturahmi saja, mau belajar bagaimana tentang DKI. Menurut analisis saya, sebelum analisis kita perlu membaca dulu. Kita baca baru media dulu, lupa saya. Kata RK soal keinginan bertemu Anies itu di Detik, jadi sudah pasti niat itu sudah muncul. Yang awalnya semua partai politik sepertinya sombong terhadap Anies Baswedan. Kemudian yang kedua adalah di Kompas, tidak bertemu Anies Baswedan, Ridwan Kamil tidak melulu minta dukungan. Dan di Kompas juga, alasan dibalik pendukung Anies banting setir, dukung RK Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Dan yang terakhir adalah di Tempo, Rano Karno sebut ide, Rano Karno sebut, ini kita ngomong terkait dengan Ridwan Kamil mau temui Anies dan mantan gubernur Jakarta lainnya, ingin belajar mengelola Jakarta. Kalian pilih yang mana? Kita pilih yang Kompas dan kita tambahkan yang lain. Alasan dibalik pendukung Anies Baswedan banting setir dukung RK Suswono pada Pilkada Jakarta 2024 ini yang terjadi, barisan pendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono bertambah. Kali ini pasangan yang akan bertarung dalam Pilkada 2024 itu mendapat dukungan dari komunitas Sahabat Jakarta. Komunitas sebelumnya merupakan pendukung ex-gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Mereka banting setir menjadi pendukung RK Suswono karena Anies gagal ikut kontestasi politik. Alasannya partai-partai pendukung Anies pada Pilkada Jakarta 2017 ini mendukung RK Suswono di 2024. Kita mendukung karena Pak RK didukung oleh partai yang mendukung Mas Anies di 2017, kata Ketua Sahabat Jakarta Sutrisno Muslimi di Menteng, Jakarta pada Kamis. Komunitas Sahabat Jakarta ini pun menaruh harapan kepada RK Suswono untuk bisa melanjutkan program-program yang dulu digagas Mas Anies. Jadi legasi Mas Anies bisa tenang keadilan sosial Pak Ridwan Kamil, insya Allah bisa. Selain itu kita coba di Tempo, Ridwan Kamil bertemu Anies, mantan gubernur Jakarta lainnya ingin belajar mengelola Jakarta. Tempo, RK akan melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan. Ia mengungkapkan ajakan bertemu tersebut ia sampaikan melalui aplikasi WA. Ya ada, cuma kan mencocokkan waktu yang cocok. Selain Anies Baswedan, RK juga mengaku sudah mengirim pesan juga kepada
mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama juga sudah mengirimkan pesan. Sebelumnya RK sudah memuji terlebih dahulu dengan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo di Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang kalau kita melihat Fauzi Bowo itu ya sebelum Jokowi. Sutioso yang merupakan mantan Gubernur 97 2007 juga turut masuk mantan Gubernur yang dijumpai RK dan Suswono pada 12 September, jadi juga sudah Sutioso. Dan selanjutnya, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana sebetulnya? Di satu sisi ada sahabat Anies yang sekarang bergeser kepada RK klaimnya, dan kemudian di satu sisi adalah RK mau menumis Anies karena dia mau belajar mengelola Jakarta. Bagaimana menurut kalian tentang semuanya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa silaturahmi, komunikasi politik itu penting dilakukan oleh semuanya. Memang pada kesempatan ini RK mengatakan ya ini silaturahmi kepada semua Gubernur DKI Jakarta. Kalau menurut saya, semoga saja ini bukan simbol kesombongan seperti seakan-akan sudah terpilih, tapi memang berangkat dari seorang yang ingin belajar untuk Jakarta, membangun Jakarta. Kalau bahasanya itu membangun Jakarta seakan-akan sudah terpilih, padahal sebetulnya pada saat ini adalah kontestasi. Semoga aja ini sifatnya silaturahmi supaya tidak menjadikan pro dan kontra antara taruhlah pemilih yang belum memutuskan pilihan atau publik yang mempunyai persepsi tentang sebuah peristiwa politik tersebut. Sehingga kalau bahasa silaturahmi itu selalu dilakukan. Begitu juga ini hal sama yang dilakukan oleh Pramono Anung, Rano Karno terhadap calon-calon yang lain. Tetapi modelnya berbeda. Kalau dalam bahasanya Pramono, ia ketemu di Car Free Day, dan kemudian itu 2 kali. Tapi kalau dalam bahasa RK, ini pertama kali dan akan belajar dari dia. Memang agak berbeda. Publik, rakyat pasti akan mempunyai titik tekan yang berbeda dalam hal persepsi pernyataan tersebut. Hanya kalau menurut saya sarankan lebih baik RK itu adalah mengarah kepada tema ya belajar bagaimana membangun DKI itu bukan karena seakan-akan sudah definitif terpilih, karena kontestasi aja belum dilaksanakan. Kemudian yang kedua, bagaimana pendukung Anies? Apakah memang mau ke RK sesudah sahabat Anies ke RK? Kalau menurut saya ini belum, karena ini adalah klaim dari sahabat Anies. Karena persis ini terjadi pada 1 minggu yang lalu, pendukung Anies mengatakan, salah satu pengasuh pesantren di Cakung mengatakan bahwa dia mengusung atau mendukung Mas Pram. Di sini adalah saya melihatnya, ini adalah yang dimainkan bagaimana pendukung Anies adalah sesuatu yang penting dalam proses Pilkada DKI Jakarta. Dan tidak dilarang, Mas Pram mengatakan pendukung Anies, bahasanya dulu saya mendukung Anies, sekarang mendukung Pramono. Bahasanya sahabat RK, sahabat Anies dahulu bahasanya, karena tidak ada Anies, maka sekarang mendukung RK karena partai politiknya sama. Jadi menurut saya, ini adalah sebagai balasan Ridwan Kamil Suswono kepada Pramono Anung, Rano Karno. Jadi menjadi menarik, menjadi tontonan yang edukatif menurut saya dalam proses berpolitik di Jakarta. Karena ada pilihan-pilihan yang bisa ditampilkan dan saling mengklaim. Intinya pada analisa yang kedua di sini adalah sangat tidak bijak kalau menyakiti pendukung Anies atau bahwa Anies itu ada sesuatu yang penting. Jadi kalau ada partai politik yang menyakiti pun pasti publik akan mempunyai persepsi yang lain. Meskipun misalkan ya memang lawan politik. Kemudian yang ketiga, bagaimana keputusannya nanti? Apakah memang
RK akan didukung oleh pendukung Anies Baswedan dan akan memenangkan, atau Pramono Anung Rano Karno yang akan memenangkan? Menurut saya pada analisis yang ketiga ini, ya ini tergantung pada proses politik kampanye sampai 29 November nanti. Jadi sama-sama mempunyai kesempatan dan sama-sama tinggal membalikkan saja. Bahasanya itu, PDI Perjuangan pernah menampilkan Jokowi Ahok menjadi gubernur DKI, Kim Plus pernah menampilkan Anies Baswedan sebagai Pilgub DKI. Jadi ini sama-sama untuk DKI. Yang membedakan adalah bagaimana mereka tidak menyakiti untuk masyarakat DKI. Karena pasti klaim dua kelompok ini akan membuat masyarakat DKI, pemilih DKI selanjutnya, loh, yang sebenarnya di mana? Pemimpin kelompok-kelompok kecil yang ada di DKI selanjutnya kemudian mau memilih yang mana? Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Memang belajar dari proses yang lama untuk kebaikan yang baru itu penting semuanya. Tapi kalau itu hanya main klaim, maka tidak berpengaruh. Apa yang ditampilkan Jokowi pada waktu 2014 untuk terpilih, yaitu belusuan, itu menjadi sebuah catatan di Pilgub DKI pada waktu itu. Masyarakat DKI meskipun belum mengenal Jokowi sebelumnya, langsung memberikan apresiasi. Orang yang baru datang dari desa, dari Solo ke DKI menjadi gubernur, tapi langsung diterima dan mendapatkan apresiasi. Ini kita bukan mengatakan Pak Jokowi hari ini, tapi pada waktu proses kontestasi dahulu. Kemudian, kalau tentang Mas Anies, meskipun diserang terkait dengan ini adalah sektarian, kekerasan, ini memainkan agama, tetapi orang DKI memilih. Jadi kalau mereka diberi label negatif oleh lawan politik, itu tidak harus warga DKI kemudian beralih. Karena warga DKI sudah mempunyai pengetahuan tentang calon-calon yang ada. Berdasarkan dua proses pengalaman dahulu, maka pada kesempatan ini, RK, Ridwan Kamil, Mas Pramono Anung, menurut saya menjadi sebuah pijakan untuk belajar meraih kemenangan nanti. Supaya tidak salah jalur. Mengklaim boleh, tetapi harus ada actionnya. Tidak cukup main klaim, apalagi main media saja. Begitu juga terkait dengan kelompok-kelompok yang belum menentukan pilihan, itu sangat penting. Semoga bermanfaat menjadi informasi dinamika selanjutnya. Kita ikuti selanjutnya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.